Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal ya. Saya Tia, saya hobi berkebun. Sebelumnya, selamat datang di channel saya. Saya ini hanya ibu rumah tangga biasa yang mengasuh 2 orang anak balita. Jadi kegiatan berkebun saya ini hanyalah untuk mengisi waktu luang, atau lebih tepatnya curi-curi kesempatan ya. Lanjut, di sini saya punya yang namanya serai. Oke, kali ini kita akan bahas tentang tanaman serai. Sebelumnya saya sudah pernah upload tentang cara pemanenan serai, atau lebih tepatnya cara saya ya, karena ada banyak cara yang lebih expert, tapi ini pengalaman berdasarkan ala-ala ini ya, ibu rumah tangga biasa. Jadi serainya cukup besar karena saya menanamnya sekitar setahunan, harusnya sih 6 bulan sudah bisa dipanen ya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya ya ala kadarnya aja. Di sini saya punya tanaman serai yang cukup besar. Alhamdulillah kemarin dibantu sama suami untuk memanen. Nah, ini saya pakai sarung tangan karena kadang-kadang ada ini, bentar ya, ada apa namanya, kotoran yang masuk di tangan. Nah, jadi saya agak worry, punya anak balita kan memang harus steril ya. Ntar saya pasang dulu ya. Oke, saya sudah pasang sarung tangan. Jadi caranya kalau sudah dipanen, nah hasilnya seperti ini teman-teman. Wah, ini aja sudah saya pakai, saya sudah ambil separuh bagian sebelah sini ya. Ini aja sudah dapat setengah keranjang. Nah, nanti sebagian akan saya bagi-bagikan, sebagian saya simpan di kulkas, di freezer, dan sebagian lagi akan saya tanam kembali. Jadi pengennya tuh nanti di sekitaran situ itu banyak sekali tanaman serai. Iya, tunggu. Terus ini saya suka ambil-ambilin aja. Ininya saya pakai, iya habis gini pakai celurit. Terus ini tinggal diambil-ambilin kayak gini nih. Bismillah. Nah, tinggal dipotong. Sisa akar gini bisa langsung kalian tanam, tapi potong batang serainya separuh ya. Oke, ditunggu. Saya pakai bantuan arit untuk memotong akarnya seperti ini. Maaf ya kalau videonya agak bergoyang karena saya nggak pakai tripod. Ini saya curi-curi waktu di sela-sela anak mandi, jadi saya harus kerja cepat. Kalau teman-teman ada yang punya pengalaman nggak kira-kira panen serai atau tanam serainya gimana? Nah, jadi kalau sudah dipotong kita bisa langsung potek ini nih, gini aja. Masukin sambil kita bersih-bersihkan yang tanaman kering seperti ini. Agak susah karena saya pakai tangan kiri teman-teman. Aduh, maaf ya kalau pakai kaki. Susahnya kalau nggak pakai tripod kayak gini nih ya, yang kering bisa kita ambil ya. Sebenarnya nanam serai itu gampang banget. Saya sering potong daunnya kayak gini, terus nanti dia tumbuh lagi. Katanya sih batangnya lebih besar. Dan menurut kalian ini batangnya termasuk besar, sedang atau kecil ya? Nih, saya kasih tahu. Ya kayak gini nih, termasuk besar, kecil atau gimana ya? Nih, susahnya kalau punya, bukan susah sih, lebih tepatnya repotnya kalau punya anak itu berkebun. Bisa sih saya ajak mereka, cuman kalau ini pagi saya ngambilnya sekitar jam 7 pagi, jadi mereka masih sibuk dengan kegiatan mereka. Ini saya sempat-sempatkan karena kemarin saya ambilnya itu sore hari mau maghrib, jadi saya nggak bisa lanjutin perjalanan saya untuk memisahkan serai-serai ini. Lihat ada banyak loh, ini bisa buat stok 1 bulan lebih, terus mau dibagi-bagiin aja. Yang ada akarnya gitu bisa langsung kita tanam, dan dia ini suka banget sama panas. Teman-teman bisa sharing deh pengalaman kalian untuk menanam serai. Tapi berkali-kali saya nanam serai juga sering mati. Nah, ini kayak gini akarnya masih ada kayak gini nih. Bentar ya, saya tunjukkan. Nah, kayak ini nih, ini adalah tanaman persemaian saya, bibit-bibit kecil, ada beberapa, ada cabai, kemangi,
pepaya juga. Nah di sini tuh ada pepaya, cabe, ini udah besar, nanti kita pindah lagi ke tempat yang besar. Terus ada ubi ungu, ini daun jeruk, itu cabe juga. Nah kayak ini nih, ini saya beli bibitnya di pasar. Kadang-kadang juga ya habis gini kepotek hati saya, karena dia tumbuhnya ya kadang sering mati nih. Tapi yang namanya kita berkebun tidak pantang menyerah ya, terus dicoba sampai bisa. Dan ini tumbuh, nanti rencananya saya akan langsung tanam di area perkebunan saya. Area perkebunan, area kebun kali ya. Nih teman-teman, ada yang nyoba berhasil nggak? Lebih baiknya sih, beberapa kali saya coba langsung tanam di tanah tapi ternyata busuk akar, disebabkan curah hujan yang cukup intens setiap hari dan saya tidak mengecek kondisi tanah. Terus saya nggak kasih pupuk jadi ya ala kadarnya akhirnya busuk. Terus saya punya ide untuk menempatkannya di dalam polybag pot kecil seperti ini dan alhamdulillah tumbuh. Oke lanjut ya, kita selesaikan tanaman serai kita. Oke lanjut teman-teman, ini kayaknya PR-nya banyak banget ya. Kalau kalian punya tanaman serai segini, mau diapain ya enaknya ya? Kalau dijual laku berapa sekilo di daerah kalian? Saya biasanya cuma beli serai 1000 tuh dapat banyak, 2000. Kalau di daerah desa pasti lebih murah ya, atau sama aja? Nah, ini bisa kita potong lagi kayak ini, isi ya. Lah. Kalau agak goyang-goyang maaf ya, bisa potong akarnya. Nah ini malah kadang dulu itu sempet didiami sama siput teman-teman. Di sini dulu didiami jadi sarang siput, terus saya iniin aja, ambilin satu-satu. Ini saya nggak pakai pupuk kok teman-teman, jadi murni dia tumbuh sendiri karena perawatannya gampang banget, asal kena sinar matahari terus penyiramannya cukup aja. Nah ternyata susah ya, udah mengeras. Kita balik-balik aja, kita cari yang lebih gampang. Paling seneng tuh memang proses pemanenan seperti ini ya, karena kita ingat gimana caranya awal-awal nanam, terus merawat, diberi kasih sayang. Tanaman gini, percaya atau enggak, kalau kita baik sama mereka, insya Allah mereka juga akan ngasih hasil yang melimpah untuk kita gitu. Nah, saya tunjukin hasil dalamnya ya. Nih, harusnya cara merawat serai itu, kita kalau misalnya di tanah ya, kita ambilin nih daun-daun keringnya, kita ambilin kayak gini, jadi mereka nanti akan tumbuh daun baru, terus batangnya jadi lebih besar lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya kalau ininya sudah selesai. Baru menyelesaikan 3/4, ini masih ada 1/4-nya lagi. Biar cepat, nanti saya langsung ke tahap ini ya, pengumpulan serainya. Bagian akarnya, wah banyak banget, tandanya dia subur ya. Terus apakah di dalamnya ada siput? Oh sudah tidak ada teman-teman, alhamdulillah ya. Nanti kita lanjut ke pengumpulan serainya ya, seberapa banyak. Masya Allah, sisa segini aja, ini tinggal akar-akar yang tua. Rasanya capek banget ya ternyata kita memisahkan serai-serainya kayak gini nih. Aduh, ini tinggal akar-akar yang tua jadi keras. Wah, gini aja udah keringetan loh, sekitar hampir 1 jaman saya memisahkan ini. Karena memang bukan ahlinya, jadi ya agak lama. Tapi nggak apa-apa, rasanya senang banget kita bisa panen sendiri, terus tanam sendiri. Nih, suka dukanya kayak gitu kan. Alhamdulillah, akhirnya ini adalah yang terakhir saya potek-potek gitu ya teman-teman. Nih, aduh Masya Allah, mana tadi bonggolnya, ini besar banget akarnya, tinggal sisa-sisa
ya beginilah nanti kita akan kompos ya. Nih taruh sini nih biar jadi kompos gini aja. Terus kita dapatnya seberapa? 2 keranjang. Saya coba ini kan ya, taruh di sebelah sini biar lebih gampang ya. Ini saya syutingnya sambil agak-agak sakit gigi ya, jadi mohon maaf kalau kosakata saya agak kurang jelas. Ini bismillahirrahmanirrahim. Wah, dapatnya banyak segini teman-teman. Dari satu batang serai kayak gini nih bisa dapat sebanyak ini, masya Allah. Nih, wah, stop, masya Allah, seneng banget. Akhirnya perjuangan kita ya. Kalian juga ikut menyaksikan perkembangan serai ini dari awal tanam sampai akhirnya bisa sebanyak ini. Nah, ini dia hasilnya. Saya nggak tahu ini berapa kilonya, cuman banyak banget. Coba kalian lihat. Alhamdulillah, yang ada akar-akar bisa kita tanam ya nanti. Terus ini tinggal dipotong aja dan dia hasilnya besar-besar. Jadi segitu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel saya. Apabila ada saran dan masukan bisa disampaikan di kolom komentar secara bijak, dan jangan lupa mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.